wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, yaitu adalah Pojok Alif, yang mana pada kesempatan hari ini saya sudah ditemani dengan salah satu motivator dan seorang filsuf yang menurut saya yang ada di Purwakarta ini. Beruntung sekali Purwakarta punya beliau. Kita akan membahas, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Jadi apakah kemudian negeri ini atau khususnya nanti daerah dan kabupaten kita Purwakarta tercinta ini apakah sudah siap menghadapi itu? Apakah sudah tertinggal jauh ataukah masih ada dalam keadaan yang masih revolusi industri 1 gitu. Nah, maka kemudian kita akan bahas secara detail dan sederhana oleh pemateri kita satu ini. Oke, Om Den, gimana Om Den? Ini ada Om Den, Bang Denny Haidar, yang adalah salah satu kebetulan beliau ini menjadi seorang ketua di salah satu ketua Ansor ya, pemuda Ansor di Bandung Nahdlatul Ulama NU Jawa Barat ya Om ya. Nah, makanya kita pas kalau untuk membahas tentang konteks ini di tatanan Jawa Barat dan Purwakarta. Oke Bang Den, kira-kira tentang pengembangan atau perkembangan zaman dengan situasi kondisi yang hari ini serba terkoneksi dan kemudian apakah kemudian konteks masyarakat hari ini di Indonesia dan khususnya itu adalah di daerah kita Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta itu sudah siap atau belum kira-kira? Soal kesiapannya gini loh, ya. Kalau soal revolusi 4.0 misalnya, modernitas itu kan cara berpikir. Ya. Nah, bukan yang kayak begini, bukan. Kalau cerita Internet of Things itu artinya mulainya dari cara berpikir kita, bagaimana mengkomunikasikan segala macam. Nah, kalau kita itu tadi nyatanya sepertinya sudah kelihatan di revolusi 4.0, tapi kan pikiran kita itu masih zaman batu, pikiran kita itu masih zaman Buddha. Contoh misalnya begini, yang jauh-jauh lah, orang naik motor ke bawah mobil di perlintasan kereta api, ya lajur kanan, lajur kiri kan penuh semua. Itu kan masih zaman mana gitu, sehingga nggak nyambung antara kenyataan dengan cara berpikirnya itu. Ada lompatan-lompatan. Ini kan karena memang rutenya kita tidak semulus yang di Eropa. Kalau Eropa itu kan Renaissance dulu, Aufklärung dulu, nanti baru ada revolusi industri, ada modernisasi atau mekanisasi lah. Nah di kita itu kan langsung orang nggak baca dulu, nggak pikir dulu, tiba-tiba melihat modernitas itu sebagai sebuah kenyataan. Jadi tidak mulai proses, orang nggak tahu prosesnya itu seperti apa. Hingga misalnya orang pakai motor aja. Orang tidak bisa menyerapi lah gitu. Bahwa motor itu sebelum jadi motor itu prosesnya kayak gimana. Orang nyatanya motor itu jadi saja begitu. Dan kita hanya sebagai konsumtif itu, pemakai saja. Kita itu end user yang hanya tahu fungsinya saja. Bahwa ini dibuatnya seperti apa, itu ada seperti apa ya nggak tahu. Kayak misalnya gini, orang pakai smartphone, HP-nya bagus-bagus, tapi dia hanya bisa pakai telepon SMS paling untuk sekarang WA misalnya, email nggak terkoneksi, segalanya nggak terkoneksi, kan jadi ekonomi biaya tinggi. Padahal tanpa smartphone juga kan kalau yang begitu-begitu aja biasa aja sebenarnya. Nggak harus atau ada orang-orang yang seharusnya tidak perlu juga punya smartphone, tapi yang memaksakan diri juga punya. Kalau itu ya fungsinya buat apa? Ya gaya aja. Padahal kan cerita revolusi 4.0 itu bukan cerita soal gaya, tapi cerita soal bagaimana kehidupan manusia itu menjadi lebih mudah, menjadi kehidupan manusia itu menjadi lebih terkoneksi lah. Nah sehingga gap lah kita hari ini. Jadi ada jurang antara kenyataan dengan pikiran. Jadi kenyataan kita sudah di tahun 2020, misalnya pikiran kita itu masih agak jauh terbelakang. Seperti kita cerita soal demokrasi, tapi kan diksi kita itu masih belum berubah. Diksi kita itu masih diksi yang bersikap feodalis. Diksi kita itu masih diksinya feodalis. Misalnya ada kalimat pemerintah,
pemerintah itu kan artinya oposisi binernya pasti ada yang diperintah. Betul. Padahal dalam konstruksi demokrasi kan tidak begitu Ya. mestinya. Tapi jadi ya begitu, antara kenyataan dengan pikiran itu ada jarak. Nah, selama ini ada jarak, ya mestinya kelompok-kelompok muda ini juga memperpendek jarak itulah. Jadi bukan hanya soal berpikir mekanisasi, tapi paradigmanya harus harus di-upgrade. Nah, itu akan dimulai di publik yang literasinya tinggi. Yang baca aja, bayangkan coba di negeri kita, orang status sosial berbeda, status pendidikan berbeda, tapi tontonannya sama. Ini kan akan diekspresikan dengan cara yang berbeda. Nah, beberapa pihak memandang yang penting ya asal laku saja, misalnya tidak melihat bahwa ini sesuatu yang sesuatu yang harus dipikir secara substantif, yang enggak juga. Nah, saya pikir kalau soal kesiapan pasti siap-siap saja karena orang masih muda, makin mempermudah gitu, orang makin cerita revolusi 4.0 itu. Tapi kalau cerita soal paradigmanya ini yang nggak ketemu. Karena proses kita itu lompat. Cara berpikirnya itulah yang kemudian sesungguhnya harus kita pelajari, harus pribumisasi ya, harus distribusi. Rendra kan sudah cerita soal itu dulu tahun 60-an. Rendra sudah cerita bahwa diktat itu harus dibawa dari luar, metode harus dibawa dari luar, metode kita bikin sendiri, segala macam sendiri. Nah, jangan sampai misalnya pendidikan kita itu tidak tersambung dengan realitas. Kan begitu. Iya. Misalnya gini, ketika sistem pendidikan kita kemarin itu link and match antara sekolah dengan industri misalnya. Itu hanya sekedar jadi bagian kecil saja, jadi industri. Jadi hanya menjadi alat pengganti mesin saja. Kalau mesin sudah ada, nanti orang otomatis ya nggak bisa masuk. Tidak ikut bahwa ini paradigma industrialisasinya tidak masuk. Jadi tapi hanya dibikin substitusi mesin saja. Sebelum mesinnya ketemu, sebelum mekanisasi otomatisasi ketemu, ya diganti orang dulu. Nanti kalau sudah otomatisasi, maka akan disingkirkan. Luar biasa. Dan itulah yang kemudian akan menjadi terdegradasi, semakin banyak subsistem dari mesin itu, semakin akan lambat laun akan kemudian terdegradasi orang-orang yang menjadi itu tadi. Ya, kalau keluar misalnya dikeluarin PHK, dia tidak punya kemampuan lain. Disuruh bertani juga tidak bisa, disuruh berdagang juga tidak bisa, karena selama ini hidupnya hanya dianggap sebagai mur saja misalnya. Betul. Hanya bagian partisi kecil dari sistem industri itu. Dan akhirnya kemudian ketika ada sebuah mesin yang menggantikan kinerja dia, lewat dia, habis dia. Oke, luar biasa. Karena yaitu tadi sistem pendidikan kita itu masih bersifat link and match. Jadi kemarin kan dibikinnya begitu, link and match. Ini untuk mendukung developmentalisme yang dibangun Orde Baru misalnya, bahwa industri itu menjadi penopang negara, penopang pertumbuhan ekonomi, sehingga proses memanusiakan manusianya itu menjadi tidak ada, hanya menjadi bagian. Orang disuruh untuk tahu saja ini ngoprek mesin itu kayak gimana, nanti kalau macet kayak gimana, ya sudah saja fokus ke sana, bahwa dia sebagai manusia. Artinya gini, pilihannya apakah orang itu nyari makan untuk hidup atau nyari hidup untuk makan. Ini kan jadi kalau bahasa Sunda bolak-balik tekok di sana. Kita hampir tidak bisa menikmati kehidupan kita sebagai manusia. Teman-teman bayangkan aja, teman-teman yang hari ini di pabrik industri bisa kaya, yang enggak lah, gimana? Stuck begitu-begitu saja. Begitu-begitu saja, hanya bertahan hidup, saving tidak ada. Bayangkan coba, tutup lubang gali lubang. Kalau tutup lubang gali lubang masih agak mending, masih ada yang ketutup. Ini kadang-kadang enggak ketutup. Biaya hidupnya itu misalnya harus bayar kontrakan, harus bayar cicilan motor, harus makan. Otomatis saving dia buat dana jangka panjang, dana pensiun tidak ada. Yang dekat-dekat saja misalnya dana kesehatan pasti tidak ada, dana pendidikan juga tidak ada. Itu yang repot. Ya sudah, itu kan kalau bahasanya yang keren-keren anak muda ini kan dehumanisasi misalnya, kira-kira kan begitu. Luar biasa sekali. Artinya adalah pendidikan harus ada, artinya solusi konkretnya adalah harus ada
perubahan sistem pendidikan atau mekanisme pendidikan yang baru. Apakah Sebenarnya tidak baru, harus- ada. Kita